Biarlah ketika kami masuk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami satu persatu ya Tuhan, agar kami pulang membawa sukacita dari tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar Tuhan dalam setiap hidup kami. Katakan lebih Tuhan. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Ku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Biarlah sungguh-sungguh mari katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
saat ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kita yang lebih besar dari segala hal. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang kami rasakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami siap untuk melayani Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua umat yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Ada sukacita? Marilah pakai tanganmu dari jauh dan katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kita akan puji dan berkata terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan dalam tepuk tangan kita. Kuasa bergerak
mendengar firman Tuhan. Kita kembali angkat pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, bentuklah hati ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih. Kami persembahkan hati ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama, Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kepada amat pujian ini, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau senangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, pakai kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang kami suruh dengar pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari per hari. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Kau meropi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya senang bisa ibadah kembali di tempat ini, bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam kitab Daniel. Boleh minta tolong Daniel 6. Daniel 6 ayat yang pertama kita mau sama-sama baca. Ada sukacita saudara? Amin. Jangan tegang ya. Kita tidak sedang ulangan, kita sedang relax ya. Ada mungkin di depan. Mana dia? Daniel 6 ayat yang pertama. Oke ya, kita baca sampai ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu kenapa beda ya? Ada di depan saudara. Ya. Daniel 6 ayat pertama dibilang firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Satu ayat lagi, Daniel 1 ayat 1. Minta tolong Kak Desi. Daniel 1 ayat 1.
Supaya kita tidak bingung, kita baca dulu. Daniel 1 ayat 1. Ada mungkin? Nanti kita kembali ke sini ya. Daniel 1 ayat 1. Ada. Kita tunggu ya. Orang sabar disayang Tuhan. Amin. Oke, saya bacakan ya. Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Nah, saudara, saya bulan Maret ke Jakarta ya. Sampai Jakarta diberlakukan PSBB, bahasa dunianya lockdown. Rupanya saudara, lockdown itu sudah ada ya dari dulu ya. Ayat 1 ini menulis loh, Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Artinya apa? Yerusalem pada waktu itu dikepung oleh pasukan Babel, pasukan Kasdim. Tidak hanya sehari 2 hari saudara, tidak sebulan 2 bulan, lama. Sampai akhirnya apa? Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa membeli, menjual dan seterusnya. Sama lah kayak kita dirumahkan, ya kan? Jadi ketika bangsa Israel dikepung, strategi perang pada waktu itu mereka dikepung saudara. Setelah dikepung akhirnya Yerusalem ditaklukkan. Ketika Yerusalem ditaklukkan, beberapa orang dibawa tuh ke kerajaan Babel, ya kan? Ini sebelum pembuangan ke Babilonia. Termasuk Daniel. Kita kembali ke ayat 6 Kak. Daniel 6. Termasuk Daniel. Ada juga Sadrak, Mesak, ya kan? Di sekolah minggu kan kita sering dengar kan. Nah, siang hari ini ketika bangsa Israel di bawah penjajahan Babel, dijajah pasti tidak enak saudara. Siapa di sini yang kemarin PSBB di rumah senang? Yes, gua di rumah gitu. Siapa coba? Tidak enak ya. Kita keluar dibatasi, kita beraktivitas dibatasi, sekolah diliburkan. Dulu anak-anak suka membandingkan, aduh kalau di luar negeri libur enak, musim semi libur 3 bulan. Sekarang anak sekolah liburnya nggak 3 bulan saudara. Lebih, estimasi belum tahu sampai kapan. Orang yang kerja, saya tanya, aduh kerja terus, pengen deh sekali-kali libur panjang. Saudara dikabulkan doanya. Liburnya gak cuma Sabtu Minggu, panjang. Tetapi pada waktu itu suasana berbeda saudara. Pada waktu itu mereka di bawah penjajahan. Dijajah tidak enak saudara. Saudara di rumah karena saja tidak enak kan. Beberapa kita mungkin karena situasi ekonomi kita harus tinggal di rumah. Beberapa orang mulai ada pengurangan pekerjaan. Karyawan mulai termasuk saya, waktu saya pulang, istri saya pun tidak bisa kerja, anak-anak saya di rumah. Biaya hidup otomatis meningkat apa berkurang, saya tanya. Nah, di rumah biaya hidup meningkat apa berkurang? Kuota yang biasanya cuma 100.000 bisa nambah saudara. Kenapa? Pembelajaran dari rumah kan, online kan. 1 anak 1 kuota, 2 anak 2 kuota, suami istri kuota, 4 orang 400.000, betul enggak? Belum termasuk YouTube. Saya di sana puji Tuhan, seminggu hampir 2 kali ikut apa itu Pak? Zoom. Nah, ketika kita di rumah seperti pada waktu itu, kita mau lihat ya, ketika bangsa Israel dibawa ke Babilonia, ada apa? Pasti sukar Bapak Ibu. Jadi judul perikop hari ini, saudara pasti sering dengar. Tetap tegar di masa sukar, ya kan? Gampang kan ngapalin? Tetap tegar di masa sukar. Bagaimana cara kita anak-anak Tuhan menyikapi situasi-situasi seperti ini? Tidak jauh berbeda dengan pada waktu Daniel di Yerusalem pada waktu itu. Mereka di bawah tekanan semua penduduknya karena Babel ini tidak percaya Tuhan. Mereka percaya terhadap dewa-dewa. Coba tolong bukakan ayat yang keempat. Bagaimana sikap hidup Daniel pada waktu menyikapi masa-masa yang sukar?
ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Saya ulang ya. Karena Daniel memiliki apa? Roh yang luar biasa. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sedang di bahasa sehari-harinya ditampi ya. Sedang diseleksi. Saudara, kalau saudara jadi bos nih, saya tanya nih. Saudara di dalam situasi seperti ini, sementara perusahaan nggak boleh operasi, gaji harus jalan terus kan? Betul nggak? Saudara pasti akan pilih beberapa orang yang punya kriteria yang baik, betul nggak? Ini orang masuk kerja jam 8, datangnya jam 9 terus. Kira-kira dipertahankan nggak orang seperti itu? Pasti tidak. Jadi Daniel punya roh yang luar biasa. Bahasa kerennya spirit, punya semangat. Saya lihat di Facebook tuh, ya kan? Saya dulu nggak punya Facebook, akhirnya saya bikin Facebook lah. Saya lihat-lihat, wah, ada jemaat-jemaat kita nih, mungkin karena pekerjaan tertentu dia melatih badannya gitu. Apa? Artinya dia punya spirit gitu. Saudara, kalau hari-hari seperti ini saudara spiritnya nggak ada, kita kemungkinan besar dieliminasi. Jadi yang pertama, bagaimana menyikapi anak-anak Tuhan menyikapi masa-masa yang sukar ini? Saudara harus upgrade dan update. Saudara kan punya handphone kan? Benar nggak? Mau nggak saudara pakai handphone keluaran tahun 2000? Sekarang udah 2020. Saudara mau pencet nama saja lama gitu. Artinya apa? Handphone saja tiap-tiap ini ada notifikasi ya, harus update ya, betul ya? Beberapa aplikasi ada pembaharuan. Artinya apa? Handphone saja harus di-upgrade, sudah. Harus di-update. Saudara informasi harus tahu. Informasi di luar sana. Artinya kita harus memperlengkapi diri kita. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan, Pak. Benar. Saya di rumah selama 3 bulan, saya banyak belajar. Kesempatan di rumah saya banyak tanya-tanya anak saya, ngedit dan seterusnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, di rumah apa? Asik di rumah. Saudara, kalau saudara tidak upgrade, tidak punya spirit roh yang luar biasa, persaingan ketat Bapak Ibu. Benar. Orang di luar sana banyak yang ikut pelajaran ini, seminar ini, mengupgrade kepandaiannya. Kalau anak-anak Tuhan tidak, dia akan ditinggalkan. Daniel ini jajahan loh. Mana mungkin sih orang jajahan bisa diangkat? Dia melebihi para pejabat tinggi, coba. Artinya apa? Dia punya semangat. Walaupun dia dibawa ke Babel, dia tetap punya spirit. Walaupun rajanya tidak percaya Tuhan, dia tetap bekerja seperti untuk Tuhan. Kan ada ayatnya kan, kalau kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Akhirnya rajanya melihat. Jadi Daniel diangkat. Kenapa Daniel diangkat? Karena dia punya spirit. Kalau kita ibadah spiritnya tidak ada, aduh santai-santai, petugas-petugas santai yang penting, tidak apa-apa. Tetapi waktu akan mengeliminasi kita. Kenapa? Banyak orang-orang ya di luar sana ya, di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di luar sana ada orang baru, dia semangat. Semangatnya minta ampun. Benar nggak? Kita waktu pertama-tama pacaran jatuh cinta, pengen ketemu terus nggak? Saya tanya. Rasanya nggak ditelepon sehari itu rasanya dunia mau kiamat. Benar nggak? Itu kalau masa-masa jatuh cinta. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita memiliki gairah seperti itu? Kalau kita tidak punya spirit, saudara, kita lambat laun iblis menyerang kita. Yang kedua, saya cepat ya. Nanti kalau saya terlalu lama, tolong ya kasih tanda. Yang pertama, milikilah roh yang tetap antusias. Dimanapun saudara, di
pelayanan di gereja, di pekerjaan, dimanapun, kalau saudara tidak punya roh yang luar biasa, kita bisa ditinggalkan. Amin, Bapak Ibu, siap? Amin. Sama, orang dagang juga sama. Sekarang serba online. Kalau saudara tidak punya kreativitas, kita tidak punya kreativitas, aduh Pak, zaman berubah, kita akan tertinggal. Zaman dulu orang beli sesuatu harus pergi, sekarang tinggal lihat handphone. Kalau kita tidak punya kreativitas, kita bisa ditinggalkan. Jadi kita harus tetap punya ide-ide, mengupgrade, mengupdate, ya. Mudah dimengerti ya. Saya harap saudara tangkap ini. Yang kedua, ayat 5. Jadi yang pertama, milikilah semangat yang antusias. Yang kedua, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Wah, yang kedua Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi saat ini kita harus punya integritas. Sebab orang yang punya integritas, dia dibuang kemanapun juga, dia akan ditemukan orang. Kalau kita tidak punya integritas, integritas itu contoh begini ya, supaya mudah ya. Kita kan beberapa kan mengemudi kendaraan, misalnya biaya perjalanan dari kota A ke kota B, biasanya bensin 100.000. Seorang pemimpin dia udah tahu biayanya berapa, lalu akhirnya membuat nota-nota yang berbeda dan seterusnya. Integritas kita itu artinya berkurang. Di dalam dunia usaha, orang-orang yang nggak punya integritas sekarang ditangkap KPK, saudara. Betul nggak? Orang-orang yang nggak punya integritas, yang mau mengeluarkan kebijakan atas dasar suap, masuk penjara. Sama, saudara. Di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita, Daniel memiliki integritas yang baik. Bayangin, semua pejabat tinggi dan jadi orang-orang di sekitar saudara kan di sini anak Tuhan kan. Saudara akan mendapati bekerja di kantor yang kepercayaannya berbeda kan. Saudara akan dicari-cari kesalahannya, saya kasih tahu nih. Saudara akan dicari lemahnya. Saya pun sama. Saya berdiri sini dicari-cari kelemahannya, saudara. Tapi kalau kita belajar memiliki integritas, dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai kita. Daniel, ini pemerintahan Darius kan. Tadi ayat 1 pemerintahan siapa? Nebukadnezar loh. Saudara paham kan? Daniel 1 ayat 1 yang mengalahkan Yerusalem itu Nebukadnezar. Artinya apa? Dari raja Nebukadnezar beralih ke anaknya jadi raja, sampai beralih ke kerajaan Persia, Daniel tetap dia pakai kan? Padahal di bangsa lain. Kenapa? Daniel punya spirit, dia punya integritas. Jadi kalau di dunia pekerjaan kita tidak punya semangat, bekerja biasa-biasa saja, jualan biasa-biasa saja, dagang biasa-biasa saja, aduh Pak, kita akan ditinggalkan. Kalau kita tidak punya integritas, korupsi misalnya. Korupsi tidak hanya uang, saudara. Waktu, harusnya kita bekerja, kita santai-santai di luar sana. Aduh, kan bos gak tahu ini. Saudara, kita akan ditinggalkan. Milikilah spirit dan integritas. Tetapi yang ketiga ini yang terpenting. Ketika kita semangat sudah, antusias sudah, integritas sudah, ada kalanya Bapak Ibu, apa yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa menolong kita. Sampai akhirnya Daniel ditangkap kan, dimasukkan ke dalam apa? Goa singa. Kita baca ya, minta tolong Kak, ayat yang ke-19 Kak. Ayat 19.
19. Nah, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel. Dengan suara yang sayu berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidup. Artinya apa, Pak? Harusnya Daniel udah tidak bisa menjawab ini. Kenapa? Dia udah di dalam perut singa kan? Benar nggak? Saudara, ada kalanya uang saudara tidak bisa menolong saudara. Ada kalanya pekerjaan saudara tidak bisa menolong. Jabatan saudara ada kalanya tidak bisa membantu. Relasi saudara, teman baik saudara, ada waktunya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa lagi? Kenalan saudara, siapapun orang terbaik, ada kalanya tidak bisa menolong. Tetapi ketika semua tidak bisa menolong kita, masih ada siapa, Bapak Ibu? Masih ada Tuhan. Jadi Daniel semasa hidupnya dia tekun beribadah. Bahkan kalau saudara nanti di rumah baca ayat sebelumnya, setiap hari seperti kebiasaan Daniel berdoa 3 kali sehari. Saya tidak tahu ya, saudara di rumah punya mesbah doa nggak? Saya sarankan ya, sebagai suami-suami di sini ya, pilih antara pagi atau malam, sebelum tidur ajak istri, ajak anak, kita doa sama-sama. Kalau kita udah bisa 3 kali, 4 kali nggak usah. Sebelum tidur kita punya mesbah doa. Disitulah kekuatan kita. Ada waktunya Pak Bu, pekerjaan kita tiba-tiba diambil. Ada waktunya. Tiba-tiba sesuatu yang kita banggakan itu hilang. Ada waktunya. Tetapi ketika kita pegang Yesus, Dia dimanapun kita ditempatkan, kita disingkirin, kita dijatuhkan, Dia sanggup menolong. Amin Bapak Ibu. Jadi kita keluarga-keluarga, mari kita sebelum tidur, yang punya toko sebelum buka toko kita doa, ajak istrinya, ayo kita doa. Yang bekerja sebelum tidur, ayo Ma, panggilnya apa nih? Say gitu ya, ayo say kita duduk. Tidak perlu doa yang indah-indah, tidak perlu. Yang penting kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Ya, amin buat firman Tuhan pagi ini. Saya percaya tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus, Roh Allah berbicara dalam kehidupan kita, supaya menerangi kehidupan kita, menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya jemput saudara bangun berdiri, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Saudara, kita akan masuk dalam perjalanan kudus yang kita siapkan hadiah. Masuk dalam perjalanan kudus, mari kita berdoa. Kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu dan biarlah apa yang kami dengar tidak berlalu sia-sia. Berkati hamba-Mu, teguh dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami akan masuk perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan dan melayakan kami. Kami layak di hadapan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan. Sambil perjamuan kudus dibagikan, kita naikkan satu pujian, salibnya, salibnya. Disucikan
yang di rumah, saudara juga sudah mempersiapkan roti dan anggur saudara untuk kita masuk dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Mari masing-masing saudara berdoa. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan supaya melayani saudara kita masing-masing untuk masuk dalam perjamuan ini. Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu setiap kali kamu memakan, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Kita angkat anggur di tangan kanan kita dengan pembacaan firman Tuhan kali ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan dan meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti yang sudah saudara dan saya makan dan anggur ini adalah merupakan gambaran dari darah dan tubuh Yesus yang telah dihancurkan di atas kayu salib untuk penebusan dosa dan pengampunan dosa kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita untuk kematian dan kebangkitan Yesus. Terima kasih saudaraku. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu. Ya, pujian ini ya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah kepadamu